Tapi sebenarnya Bapak ini polisi apa bukan sih? Memperlancar, membantu Polri untuk melakukan pekerjaan administrasi. Mana sih kok bisa ASN ditugaskan di Polri? Nah, tugasnya apakah sama dengan kepolisian? Kita cukup mendaftar online seperti biasa kayak penerimaan instansi yang lain. Apa bedanya dengan penerimaan Polri sumber sarjana nih? Oke guys, kembali lagi di channel Chassis Polri. Jadi senang sekali ya. Kali ini kita membuat konten yang sangat spesial, ya kan? Dan sekarang ini saya ditemani dengan seseorang, ya kan? Di depan saya. Nanti kita tanya siapa sih beliau ini, ya kan? Kalau dilihat bajunya nggak sama. Kita coklat ya, bajunya coklat. Bapak ini coklat hampir keputihan nih kayaknya warnanya ya. Nah, kalau dilihat badge-nya teman-teman. Nah, di sini ini namanya badge Polda Lampung. Nih, polisi daerah Lampung ya kalau dilihat. Tapi sebenarnya Bapak ini polisi apa bukan sih? Nah, ini kita tanya langsung, mungkin bisa perkenalan, Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Juhen Henry. Saya adalah CPNS Polri Polda Lampung yang ikut seleksi tahun 2019. Oke, jadi Bapak ini adalah CPNS ya guys. Nah, CPNS. Kenapa dibilang CPNS? Karena gimana Mas, kalau belum dibilang PNS nih? Ya, karena pada saat ini kita masih dalam proses belum prajabatan, belum oke. diklat. Kalau mungkin bahasa zaman dulunya diklat. Jadi sebelum jabatan kita belum boleh jadi dikatakan PNS. Oke, berapa lama itu CPNS? Nah, itu biasanya lebih kurang hampir setahun. Nah, jadi Bapak Juhen ini adalah calon PNS guys, calon ASN di kepolisian ya. Iya. Makanya badge-nya ini adalah Polda Lampung. Nah, tapi nanti kita akan mengulas lebih dalam lagi nih, gimana sih kok bisa ASN ditugaskan di Polri? Nah, tugasnya apakah sama dengan kepolisian? Nah, di channel Chassis Polri ini akan membahas juga tentang CPNS ya. Jadi kita juga nggak kalah dengan channel-channel lain tentang tips lulus CPNS juga. Buat teman-teman yang mungkin umurnya udah habis nih waktu daftar polisi ataupun ingin tetap berminat mengabdi kepada kepolisian, bisa ikut menjadi CPNS Polri ya kan. Nah, nanti kita ulas tuntas di channel Chassis Polri ini. Nah Mas, jadi penerimaan CPNS Polri ya berarti ya, itu gimana sih sistemnya? Apakah memang pertama mendaftar ASN dulu terus ditugaskan baru dipindahkan ke Polri, ataupun bagaimana nih, bisa dijelaskan sama teman-teman subscriber channel Chassis Polri? Oke, Mas Redi, terima kasih. Jadi untuk CPNS di Polri sendiri, kita membuka namanya situs penerimaan ASN ya, ASN, di oke. BKN. Jadi pada saat penerimaan ASN itu, kita kebetulan saya sendiri berdomisili di Lampung, jadi saya membuka namanya per wilayah Lampung dulu. Oh, pilih wilayah Lampung. Wilayah ya? Lampung. Nah, Oke. berhubung kita jurusannya dan teman-teman mungkin ada jurusan yang lain ya, masukin dulu jurusan atau pendidikan teman-teman gitu ya di situsnya BKN tersebut. Nanti akan muncul beberapa instansi atau seluruh instansi yang membuka formasi sesuai dengan jurusan teman-teman. Oke. Nah, teman-teman pada saat itu tinggal memilih gitu ya, instansi mana yang sesuai dengan jurusan teman-teman. Pada saat itu tahun 2019, instansi Polri membuka formasi lowongan untuk penerimaan Program studinya yang dipunya Mas sesuai dengan Juhen ya? jurusan saya. Oke. Jadi pada saat itu saya buka, ada lowongannya gitu ya untuk PNS Polri. Jadi saya masuk di situ. Oke. Alhamdulillah, sebenarnya tidak ada yang susah ya. Kita cukup mendaftar online seperti biasa kayak penerimaan instansi yang lain. Kemudian
kita mempersiapkan berkas-berkas apa yang diminta oleh dari instansi Polri tersebut. Oke. Jadi, nah ini perlu teman-teman ketahui nih. Jadi Mas Juhen ini menjadi PNS di Polri ini, ya intinya dia memilih teman-teman. Nah, bukan ini Mas ya ditunjuk untuk menjadi PNS Polri. Mungkin teman-teman yang di rumah pengen menjadi ASN Polri ya kan, itu mungkin masih bingung ya kan, apakah memang ditunjuk atau kita memilih sendiri. Jadi jawabannya memilih sendiri di saat melaksanakan pendaftarannya ya. Betul pendaftaran sekali. awal. Nah jadi kebetulan yang menerima juga kita juga dari penerimaan Polri, dari sumber daya manusia Polri. Nah kemarin di tahun 2019 kebetulan kita juga membantu dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS Polri ini. Tapi berpusatnya tetap ya Mas, tetap di BKN. Ya. Jadi apa itu BKN Mas? Badan Kepegawaian Negara. Nah, Badan Kepegawaian Negara. Jadi BKN itu membuka perekrutan CPNS seluruh instansi ya. Betul sekali, Nah, betul seluruh sekali. instansi, nggak cuma Polri aja. Ya. Jadi ada yang namanya Polri, CPNS Polri, CPNS apa lagi Mas? Daerah. Ada kementerian juga. Nah, kementerian pokoknya banyak sekali. Nah, itu tergantung instansi tersebut membutuhkan jurusan apa dulu ya kan. Mungkin para mahasiswa yang baru lulus, kalau jurusannya nanti ada di CPNS Polri, nah kalian bisa mendaftar di CPNS Polri. Gitu ya Mas ya. Nah, tugasnya sendiri nih, kita bahas tugasnya. Menjadi ASN Polri ini apakah sama dengan kepolisian, ya kan, anggota kepolisian sendiri nih, gimana Mas Hendri? Kalau alhamdulillah saya sudah diterima di sini, jadi pada saat ini tugasnya berbeda dengan Polri sendiri ya. Kalau mungkin ada Polri yang untuk pengamanan dan segala macam, kita di pegawai negeri sipil ini hanya untuk melakukan administrasi gitu ya, membantu dari instansi Polri tersebut untuk memperlancar pekerjaan mereka seperti itu. Sebagai hanya pengingat teman-teman, PNS ini tidak melakukan terjun ke lapangan seperti yang Polri untuk pengamanan dan segala macamnya, tapi kita hanya untuk memperlancar, membantu Polri untuk melakukan pekerjaan administrasinya seperti itu. Jadi CPNS Polri ini teman-teman yang nantinya menjadi ASN ya, ASN kepolisian, ini nanti tugasnya hampir mirip ya Mas. Kalau jelas hampir mirip ya kan. Bajunya juga hampir kecoklatan, hampir mirip ya kan. Sama saja karena anggota kepolisian juga ini teman-teman banyak juga bekerja di bidang administrasinya juga ya. Betul. Jadi nggak hanya hanya ASN aja yang melaksanakan administrasi di kepolisian, nggak juga. Nah, polisi juga membantu administrasi juga. Banyak dari rekan-rekan kepolisian, nah itu dibantu oleh ASN. Nah, begitu. Jadi kalau teman-teman umurnya nggak bisa mendaftar kepolisian, itu ada kesempatan jurusannya di ASN, itu bisa mendaftar menjadi ASN. Hampir sama kok ya. Itu untuk umur sendiri gimana Mas? Umurnya apakah sama dengan penerimaan Polri? Untuk penerimaannya sendiri kan kita udah buka nih situsnya ASN ya. Kemudian juga kita jangan lupa juga buka situsnya PNS Polri ya. Nah, di situ akan ada tertera semua persyaratannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendownload filenya. Di situ akan lengkap persyaratan apa saja yang harus kita lengkapin. Nah, untuk umur sendiri PNS Polri ini maksimal umur 35. Jadi teman-teman yang umur masih 33, 32 masih bisa nih ikut daftar jika nanti ada formasi sesuai dengan jurusan teman-teman semuanya. Jadi keunggulannya yang pertama adalah umurnya lebih mateng lah. Lebih bisa banyak nih. Jadi maksimal 35 ya. Kalau di kepolisian sendiri mungkin maksimal kalau dari S1 ya, kalau dari S1 itu untuk masuk Bintara 24. Nah, untuk masuk perwira dari sumber sarjana itu maksimal biasanya untuk tahun 2021 ini 26 ya. Jadi untuk CPNS ini lebih banyak lagi kesempatannya, jadi 30. Kemudian untuk apa bedanya dengan penerimaan Polri sumber sarjana nih? Mungkin teman-teman pada masih bingung.
ya. Jadi bedanya itu kalau sumber sarjana itu tetap menjadi polisi ya guys, tetap menjadi polisi. Tapi kalau ASN itu menjadi kepegawaian negeri, pegawai negeri ya. Iya, pegawai negeri Nah, sipil. pegawai negeri sipil. Jadi tadi udah dijelaskan perbedaannya ya. Dari segi persyaratannya pun berbeda ya. Iya. Mungkin kalau CPNS boleh udah menikah mas? Untuk di penerimaan dari PNS Polri sendiri, alhamdulillah sudah menikah pun masih bisa diterima gitu ya. Contoh saya sendiri sudah menikah. Oh, udah menikah berarti Mas Jan. Waduh. Ya. Ini cewek-cewek ini kecewa nih. Enggak ya. Jadi ini menarik sekali nih untuk teman-teman yang udah mungkin menjadi mahasiswanya udah nikah duluan ya kan, Iya, tapi betul tetap sekali. ingin mengabdi kepada kepolisian bisa nih. Iya. Udah nikah, nanti lulus, daftar CPNS. Iya. Nah mungkin kapan kira-kira bisa dibuka lagi nggak? Karena ini terkait dengan BKN juga, informasi yang kita dapat itu mungkin di antara bulan Maret, April, Mei ini pembukaan pendaftarannya. Nah, nanti dari situ kita akan melihat ada formasi untuk Polri, itu ada berapa. Nah, kalau teman-teman nanti misalnya cocok dengan jurusan teman-teman, background teman-teman, bisa langsung daftar di situsnya seperti tersebut. Gitu. Oke, jadi sangat spesial sekali ya teman-teman, konten kita kali ini yang sangat berbeda ya. Yang biasanya kita membahas kepolisian, tipsnya bagaimana di channel CASIS Polri ini. Kali ini kita membahas tentang perekrutan CPNS ya. Nah, ini kedepannya mungkin kita bisa duet lagi mas nih. Siap. Lebih siap, dalam siap. lagi gimana tips-tips untuk lulus menjadi CPNS Polri. Ya. Karena kemungkinan tahun 2022 ya. 2021 ini bisa buka lagi nih. Iya, Nah, kita informasi mengenai penerimaan CPNS juga kita akan berikan di channel CASIS Polri. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe channel CASIS Polri silakan di subscribe karena ada informasi-informasi yang sangat penting terkait penerimaan Polri, penerimaan CPNS, penerimaan mungkin IPDN tahun ini juga ada nih. IPDN tahun kemarin kita juga memberikan informasi tentang penerimaan IPDN juga nih. Jadi di channel CASIS Polri ini sangat penting informasinya. Kalau kalian belum subscribe, kalian akan rugi sendiri, ya kan? Betul sekali. Oke mas, terima kasih nih udah mau bergabung memberikan informasi sedikit tentang penerimaan CPNS Polri, ya kan? Mungkin itu aja konten kita kali ini, dilanjut dengan konten selanjutnya ya. Terima kasih. Yang belum komen video ini silahkan di komen, like, dan share ya kan. Terima kasih, saya Bribda Reddy. Saya Johan Henry. Untuk CASIS Polri, semangat menggapai mimpi. Oke.